Oh, mostly semua ilmu yang gue dapet tuh hampir 80% lebih dapatnya dari luar tempat gue belajar, entah sekolah atau kampus. Jadi gue belajar mostly dari internet, entah YouTube, entah dokumentasi orang di blogspotnya dan lain-lain. Kalau itu sih ya sebenarnya sih ngelihat timing aja sih ya, karena kan di sini nih kan organisasi dan kuliah nih kan kadang tuh suka nge-clash. Mungkin kadang gue lebih sering sacrifice waktu organisasi gue daripada kuliah, karena kalau gue lebih mikirnya itu adalah kuliah untuk masa depan gue. Kalau organisasi kan mungkin agak bisa dikesampingkan lah gitu lah ya, kasarnya gitu lah. Oke, pertanyaan pertama, perkenalkan dirimu ke semua orang, nama, kuliah di mana, semester berapa, dan tinggal di mana. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Brilian. Saya kuliah di CCIT FTUI semester 2 dan tinggalnya sekarang di Cakung, Jakarta Timur. Hai, aku namanya Layalia Hasya. Sekarang lagi kuliah di CCIT UI semester 2 dan lagi tinggal di Pondok Kelapa. Jadi nama saya itu Javier Farel Baroto. Saya kuliah di CCIT FTUI dan berada di semester 2. Ya. Saya itu tinggal di daerah Jakarta Selatan tuh. Yang kau tahu ya, you know lah Jakarta Selatan itu gimana. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Fikri Masor Taswandi. Saya kuliah di CCIT FTUI semester 2 jurusan Web Development dan saya tinggal di BSD Tangerang Selatan. Oke, saya perkenalkan diri saya. Nama saya Farah Saidar Pada. Saya kuliah di CCIT FTUI. Saya berada di semester 2 dan saya tinggal di Depok. Ceritakan pengalamanmu di bidang IT. Apa hal yang paling kamu sukai? Kalau pengalaman di bidang IT masih zero ya, karena di sini gue baru namanya mengenal IT. Tapi kalau hal yang paling gue suka itu sebenarnya kalau untuk sekarang ya cuman nyoba-nyoba coding aja ya, mungkin belajar-belajar, nyoba-nyoba, just try it gitu. Cuma itu doang sih. Oh, masih belajar ya, masih pemula gitu ya? Betul. Oke, kita. Nah, yang saya sukai tentang IT itu cara bekerja IT-nya itu. Jadi secara hardware maupun software saya tertarik. Gimana itu kerjanya? Orang mikirin gini tuh gimana? Saya kagum. Oh, berarti kamu sukanya tuh bener-bener luar dari bidang IT-nya lah, entah hardware-nya, entah sistem perkodingannya, entah di dalam software-nya, caranya gimana bekerja. Oke. Betul. Sejujurnya saya itu baru dari bidang IT dan dari seorang yang berasal dari bidang seni dan bidang seni ilustrasi ya, saya itu lebih suka ke something yang based on design gitu, yang dimana kita mendesain sesuatu. Jadi, well, saya itu lebih ke web programming ya dalam masalah itu. Oh, berarti lebih suka gambar ya basicnya, Nah, buat art gitu. Oke. Hal yang paling saya sukai di bidang IT adalah ya mendesain suatu aplikasi atau website. Oke, pengalaman saya. Sebenarnya sih sebelum saya masuk kuliah, saya udah ada pengalaman di bidang IT. Saya SMK TKJ, Teknik Komputer Jaringan. Jadi saya agak lebih condong ke jaringan. Jadi saya tahu gimana topologi bekerja, gimana HTTPS protokol bekerja dan sebagainya. Dan hal apa yang paling saya sukai adalah belajar bahasa pemrograman baru, mencoba bahasa pemrograman baru. Kurang lebih. Jadi background kamu itu dari TKJ ya? Iya. Oke. Dan juga mau mencoba hal yang baru. Oke. Apa yang membuatmu tertarik dengan dunia IT? Yang membuat saya tertarik dengan dunia IT ya? Fakta bahwa dunia IT itu punya prospek kerja yang lebih besar ya.
terkait kayak perkembangan yang zaman, dan selanjutnya kan pasti based on digitalization gitu loh. Ya makanya saya pindah ke IT karena dia punya prospek kerja yang gede. Oh, jadi maksudnya merangkap ya, bisa di ilustrasi, bisa juga di bidang IT-nya gitu. Ya hybrid jadi. I see. Apa yang membuat gue tertarik di dunia IT adalah pada awalnya sih sebenarnya gue gak ada tertariknya, tapi karena sering main ke warnet, gue sering mencoba ngotak-ngatik PC warnet sampai bermasalah. Jadi gue memutuskan untuk masuk ke TKJ. Gue mikirnya masuk ke RPL, tapi karena gue lebih condong cukup ngerti di jaringan sebelum masuk TKJ, gue masuk TKJ gitu. Oke, ngotak-ngatik komputer warnet ya. Iya. Kira-kira abangnya apa yang bisa marah gak sih? Kira-kira. Ya, dia nggak tahu. Kalau apa yang membuat gue tertarik tuh lebih ke ini ya, mencoba nge-explore hal baru, dan juga karena IT makin berkembang, jadi di situ menurut gue bener-bener kayak ada peluang di mana kayaknya itu kerjanya itu luangnya itu pasti besar, dan juga duitnya gak main sih, gitu sih kalau gue. Oke, berarti karena prospek karirnya ya? Betul. Oke. Yang saya sebutkan tadi, saya tertarik dengan cara bekerjanya. Jadi saya ingin mempelajari itu tuh gimana sih bisa buat ini gitu, apa misalnya anggap aja kayak bikin komputer lah, itu kan komputer ada perangkat hardware-nya tuh, software-nya gimana lah. Saya tertarik dengan itu. Oke, masih sama kayak tadi ya statementnya, tapi lebih ke menjurus ya. Sekarang dia kamu ngomongnya tentang cara kerja komputer, gimana hardware-nya bekerja, gimana bootable-nya bekerja. Oke. Mungkin yang membuat saya tertarik adalah ngodingnya ya, karena saya penasaran sama ngoding, tapi ternyata pada kenyataannya saya nggak bisa ngoding, jadi ya cuma bergerak di UI UX design saja. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa cita-citamu di masa depan yang berhubungan dengan IT? Cita-cita saya di masa depan sebenarnya untuk sekarang UI UX designer, tapi tidak menutup kemungkinan untuk jadi full stack dan juga project manager ke depannya. Cita-cita saya sudah pasti ingin jadi back end ya, karena saya suka banget belajar perkodingan yang mengenai logika. Tapi kalau saya ada opsi kedua, saya mungkin pilih networking engineer. Oke, jadi Anda itu mau back end dan atau networking engineering ya? Iya betul. Oke. Kalau cita-cita yang berhubungan dengan IT belum ada sih ya untuk sekarang. Cuman kalau dipikir-pikir ya mungkin ya bisa bekerja di bagian front end sih atau back end, yang kesedapatnya aja sih ya, sekedapat sekarang lagi belajarnya aja. Kalau misalkan dapat front end ya udah, dapat back end berarti gue mesti belajar lebih serius lagi gitu sih. Oh, berarti masih bimbang ya mau pilih prospek karirnya ke arah mana ya? Betul. Oke, kita Kalau saya mau bilang sih, cita-cita saya yang berhubungan dengan IT itu, bahwa saya itu pengen jadi kayak desainer hebat, desainer UI, UX yang juga bisa sekalian ngedesain langsung dari front end-nya gitu, you know. Ya mesti kayak hubungannya sama desain, yang integrasi antara desain sama IT ya, jadi web programming dan sebagainya, itu cita-cita saya gitu. Oh, berarti merangkap UI UX juga merangkap front end gitu. Ya, benar. Nah, cita-cita saya kalau ada dua nih, antara jadi front end atau nggak back end, itu paling di perusahaan gede sih. Oh, berarti antara dipilih dua itu, salah satu dari dua itu, atau jadi full stack gitu gimana Mas? Kalau full stack mungkin bisa, cuman saya desainnya itu kurang. Oh, jadi kelemahannya di bagian desain ya. Iya.
Bagaimana caramu belajar tentang hal-hal baru di bidang IT? Saya itu mulai belajar itu awalnya dari internet ya, dari berbagai website yang ada di internet kayak misalnya Web3 School atau dari YouTube sama tutorial-tutorial sepuh-sepuh IT lainnya gitu. Nah, sekarang saya juga udah mulai kuliah, saya belajar based on apa yang ada di kelas gitu, based on dosen, tapi saya juga kayak ngembangin dari internet, dari hal-hal baru yang saya temuin di internet. Kalau gue sih lebih ke nanya sama temen ya, karena gue kan di sini tuh di CIT alhamdulillah ada banyak temen-temen yang gue di sini bisa bertanya karena mereka udah lama belajar IT. Atau kalau misalkan gue udah mepet, paling gue ke Google sih, itu aja. Oh, berarti sama kayak yang lainnya ya, belajar dari semua source yang entah teman atau dari internet ya? Nah, saya tuh belajarnya tuh dari internet, dari berita. Jadi kalau ada yang up to date saya pelajarin, coba saya dalami. Oh, berarti masih juga cukup sering baca berita ya? Iya. Nggak cuma baca dari headline-nya doang kan? Bener-bener baca artikelnya kan? Nggak baca keseluruhan. Oke. Berarti literasinya mulai terjaga ya? Iya. Oh, mostly semua ilmu yang gue dapet tuh hampir 80% lebih dapatnya dari luar tempat gue belajar, entah sekolah atau kampus. Jadi gue belajar mostly dari internet, entah YouTube, entah dokumentasi orang di blogspotnya dan lain-lain. Oke, so mostly internet kan? Iya betul. Ya tentu saja saya belajarnya dari YouTube dan juga tutorial-tutorial yang ada seperti sertifikasi, course dan sebagainya. Pernahkah kamu menyesali pilihanmu di jurusan IT? Pernah semester awal, soalnya kan ya yang tadi gue bilang ya, gue ini kan baru dan gue belum tahu apa-apa. Tapi setelah gue akhirnya ada di mana gue kenal teman-teman yang tadi gue bilang ya, yang sudah biasa, udah jago IT, jadi gue juga ngerasa oh gue nyaman nih, kayaknya gue bisa nih gitu. Itu doang sih. So far belum sih. Walaupun pada awalnya saya juga bertanya-tanya, apakah benar saya bakal masuk IT atau stay in design kan? Cuman kalau lihat prospek kerja dari designing dan art, seni itu, well bisa dibilang di bawah IT, dan saya juga butuh sumber duit, sumber penghasilan saya yang lebih stabil. Dan IT kan bisa jadi kayak pijakan batu yang lebih besar ketimbang bidang seni gitu. So far saya belum menyesali. Semoga tidak menyesalinya. Dulu sih pernah, mungkin gara-gara saya lihat C++ itu kan susah atau apa, nah itu, tapi setelah dipelajarin secara dalam ternyata bisa sih, nggak terlalu susah. Oh, berarti ini ya apa namanya, sesuatu yang dipikir susah setelah dicoba ternyata tidak terlalu susah ya? Iya. Gue sama sekali nggak punya penyesalan, emang dari awal gue suka IT. So that's it. Benar ya? 100%? Iya. Oke. Pernah sih, tapi ya mau bagaimana lagi. Bagaimana cara kamu ngebalance dua skill antara desain dan front end? Kan kita tahu ya, kamu kan tadi awalnya dari bidang kayak art gitu, sukanya tuh ngegambar, ngeilustrasi, kok tiba-tiba loncat ke front end, gimana gitu ngebalance-nya? Jujur itu saya yang sedang saya cari ya. Saya malah pada faktanya saya itu sedang mencari cara ngebalance antara seni saya, keahlian saya dalam seni dan keahlian saya dalam IT. Kemungkinan besar saya bakal ngebalance-nya itu dengan mencoba cara cari kerja freelancing yang dimana mostly saya bakal memakai ilmu seni saya ya dalam freelancing itu, tapi
ilmu seni itu yang pasti based on website design gitu. Saya juga bakal mengimplementasi desainnya itu biar jadi actualization gitu loh dalam webnya. Nah, mostly dua itu. Balancingnya itu, saya membalancing antara kerja jadi front end dan designer ya. Kalau masalah back end ya saya urusin sama orang lain maybe. Kira-kira realisasi lu terhadap ilmu yang sudah lu pelajari ini di masa kerja nanti gimana? Apakah misalnya dengan ilmu itu lu bisa membuat sebuah startup company, atau maybe lu mau bagian dari korporat gitu, jadi bagian dari korporat, atau maybe hal lain gitu? Oh, kemungkinan sih gue bakal nyari yang stabil dulu ya, karena kestabilan itu penting di dalam ekonomi Indonesia yang sedang tidak stabil ini. Kestabilan pekerjaan itu penting. Jika ekonomi Indonesia udah mulai membaik dan gue udah mulai stabil, gue mungkin akan ngebuka startup provider. Oke, cukup bagus ya, based on ekonomi Indonesia ya. Kita kan tahu ya, banyak sekali perusahaan market atau perusahaan mall gitu mulai mengadopsi yang namanya self service, di mana ya kita melakukan cek barang-barang itu dengan diri kita sendiri, tidak ada kasir yang melayani. Gimana menurut lo? Nah, kalau soal self service dan AI, IoT sebagainya itu tentu saja berpengaruh pada pekerjaan lain seperti kasir dan sebagainya. Tapi kita sebagai seorang yang bergerak di bidang IT seharusnya tidak perlu terlalu khawatir pada hal ini atau AI ini, karena AI ini justru ada untuk membantu, bukan untuk menggantikan, seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Layalia atas jawabannya. Terima kasih Mas Jafir. Terima kasih Mas Fikri. Iya, Terima kasih atas kooperatifnya.